Shalom, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, sahabat RPKM yang diberkati, para penonton atau pendengar YouTube RPKM, dan secara khusus saya menyapa seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Kata Rasul Indonesia Bekasi yang mengikuti mata kuliah Injilologi dan Sastrologi. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang agen-agen Allah, yaitu malaikat yang baik, yaitu asal-usulnya. Dari mana asal-usul malaikat? Ini penting untuk pembahasan kita. Dari mana asal-usulnya? Mungkin kita langsung mengatakan, ya asal-usulnya itu diciptakan oleh Allah. Betul. Tapi kita perlu membahasnya lebih terperinci, ya, lebih lengkap. Ya. Saudara kasih Tuhan, tidak dinyatakan secara tegas bahwa malaikat-malaikat yang itu diciptakan, dan mereka juga tidak disebut dalam khusus tentang penciptaan di Kejadian 1 sampai Kejadian 2. Namun kenyataannya bahwa malaikat tercipta atau tersirat jelas dalam Mazmur 148 ayat 2 dan 5. Dikatakan di sana, pujilah dia, hai segala malaikatnya. Pujilah dia, hai segala tentaranya. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Nah, jadi para malaikat sebagaimana halnya semua benda-benda angkasa yang disebut di dalam ayat 3 dan 4 dinyatakan sebagai diciptakan oleh Tuhan. Yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, kemudian kalau kita perhatikan, kenyataannya ini nampak bahwa juga ditegaskan dalam Kolose 1:16, Kolose 1:16 ayat yang sudah sering kita baca, dikatakan apa? Karena di dalam dialah diciptakan segala sesuatu. Di dalam Kristus diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Nah, sekarang kasih Tuhan, beberapa sarjana beranggapan bahwa Kejadian 2 ayat 1 dan juga ayat 38 ayat 7 menunjukkan bahwa para malaikat merupakan bagian dari penciptaan semula. Namun ayat-ayat ini tidak cukup jelas untuk dapat dipakai sebagai dasar atau pembuktian terhadap anggapan atau pandangan tersebut. Akan tampak bahwa para malaikat semua diciptakan langsung sekaligus, karena mereka diduga tidak mempunyai kemampuan untuk berkembang biak dengan cara lazim. Mazmur Matius 22:30, bahwa malaikat itu tidak menikah dan tidak kawin. Dan tidak ada pemberitaan dalam Alkitab bahwa Allah mengadakan lagi penciptaan langsung sesudah penciptaan yang pertama selesai. Yaitu di Kejadian 2 ayat 2, 3 dilanjutkan dengan ayat 3 dan 4. Tidak ada kita temukan di sana menyebut secara terperinci bahwa malaikat diciptakan pada saat yang sama. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen sudah sejak lama percaya dan berpikir bahwa malaikat bukan makhluk jasmani atau rohani. Nah, dalam pada itu ada malaikat yang muncul sebagai manusia dengan tubuh jasmania. Nah, di sini sebagaimana dalam hal penciptaan mereka, bukti-bukti yang jelas tidak banyak. Memang orang dapat menyimpulkan bahwa malaikat dan roh jahat dua makhluk yang dibedakan dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 8-9. Sekalipun malaikat mungkin merupakan bagian dari golongan roh, pernyataan yang paling jelas mengenai sifat rohani malaikat itu terdapat di dalam Ibrani 1 ayat 12, di mana penulis yang jelas menunjukkan pada
pada malaikat. Nanti silakan diperhatikan di ayat yang ke-5 dan 13 yang mengatakan, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus melayani mereka, yang harus memperoleh keselamatan. Ya, itu di ayat 5 dan 13 mengatakan demikian. Bahwa malaikat merupakan roh juga dapat disimpulkan dari pertimbangan-pertimbangan. Pertama, mari kita perhatikan ya, ada beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama, ya setan-setan, atau disebut sebagai para malaikat yang jatuh, disebut sebagai roh. Silakan nanti dibaca di Matius 8 ayat 16, lanjutkan dengan Matius 12 45, ada juga di Lukas 7 ayat 21, Lukas 8 ayat yang kedua, Lukas 11 ayat 26, kemudian Kisah Para Rasul 19 ayat ke-12, dan Wahyu 16 14. Itu pertimbangan yang pertama. Pertimbangan yang kedua, kita diberitahu bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Nah, itu pertimbangan yang kedua. Ya, bahwa malaikat itu atau roh jahat itu, makhluk rohani itu nyata. Kemudian di Kolose 1:16 Paulus juga menjelaskan tampaknya mengaitkan kekuatan-kekuatan surgawi dengan hal yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan, yang sudah kita baca Kolose 16 itu menciptakan ya, baik yang kelihatan yang tidak kelihatan. Lalu yang tidak kelihatan apa? Ya roh ciptakan. Itu pertimbangan ketiga. Lalu pertimbangan yang keempat, bahwa malaikat adalah roh, rupanya merupakan kesimpulan. Sekalipun tidak harus demikian. Apalagi dari pernyataan Yesus, bahwa malaikat tidak menikah. Nah, berarti malaikat itu sungguh-sungguh ada. Ketika Yesus menyinggung tentang bahwa malaikat itu tidak menikah dan tidak mati. Ya, Lukas 20:36. Ya, tidak menikah, Matius 22:30. Dan kasih Tuhan, kita perhatikan bersama-sama bahwa beberapa ahli berpendapat bahwa karena tidak ada ayat yang menyebut tentang jiwa malaikat, maka malaikat tidak memiliki jiwa dan juga tidak memiliki tubuh sebagai tempat tinggal jiwa. Karena itu malaikat pasti bersifat rohani. Namun kesimpulan ini agak dipaksakan, ya, agak dipaksakan. Di samping pendapat tersebut tidak memiliki data pendukung, pendapat itu mengandung pandangan yang bisa diperdebatkan, yaitu tentang sifat hubungan antara tubuh dan jiwa. Jadi pernah disampaikan bahwa pribadi oknum itu tidak selalu karena memiliki fisik atau tubuh, ya. Tapi yang disebut dengan pribadi itu ketika ada jiwa, dalam jiwa ada pikiran, emosi atau perasaan, dan juga ada kehendak. Jadi kita membantah ya pemahaman yang dipaksakan seperti itu, bahwa malaikat tidak memiliki jiwa. Nah, mari kita perhatikan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan, tampaknya tepat kalau kita berkesimpulan bahwa malaikat merupakan makhluk rohani. Malaikat tidak memiliki tubuh jasmania. Sekali lagi, malaikat tidak memiliki tubuh jasmania. Beberapa pemunculan fisik yang tercatat dalam Alkitab harus dipandang sebagai penampakan untuk maksud tertentu kalau ada dalam Alkitab. Misalnya mendatangi Maria, Yusuf, ya, tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya. Itu untuk kasus khusus, bukan berarti memiliki tubuh atau sayap untuk terbang gitu, seperti cerita-cerita masa kini banyak ya. Nah, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya,
kadang-kadang ada kecenderungan untuk meninggikan para malaikat secara berlebihan dengan memberi untuk mereka penyembahan dan penghormatan yang hanya merupakan hak Tuhan. Namun bagian yang paling luas membahas tentang malaikat, yaitu Ibrani 1:5 sampai Ibrani 2:9, secara khusus menentukan bahwa Kristus lebih tinggi daripada malaikat. Jadi lebih tinggi daripada malaikat, sekalipun untuk sedikit waktu khusus dijadikan lebih rendah daripada malaikat. Dalam segala hal, dia lebih tinggi, Yesus lebih tinggi dari derajatnya daripada para malaikat. Malaikat tidaklah setingkat dengan Allah. Tidak. Ya. Nah, sementara Yesus untuk beberapa waktu dijadikan lebih rendah dari Allah Bapa, malaikat senantiasa lebih rendah dari Allah dan melaksanakan kehendak Allah Bapa. Malaikat tidak pernah bertindak atas inisiatif sendiri, sekalipun lebih tinggi tingkatannya daripada manusia dalam sebagian besar kemampuan serta kualitas malaikat. Malaikat merupakan bagian dari kelompok makhluk yang diciptakan, dan dengan demikian merupakan makhluk-makhluk yang terbatas juga. Jadi malaikat itu makhluk rohani yang terbatas juga. Tadi kita tidak dapat mengetahui dengan pasti kapan mereka diciptakan. Ya, jadi kesimpulannya kita tidak mengetahui kapan para malaikat diciptakan. Namun jelas bahwa Allah menciptakan malaikat pada suatu saat tertentu. Sebagai makhluk-makhluk yang secara total bersifat rohani, malaikat unik di antara makhluk-makhluk ciptaan. Namun mereka atau malaikat ini tetap merupakan makhluk ciptaan. Sebenarnya terdapat juga jumlah besar malaikat. Alkitab memiliki berbagai cara untuk menunjukkan jumlah para malaikat ini. Misalnya dalam Mazmur 68 ayat 18 berkata puluhan ribu. Di Ulangan 33 itu juga mengatakan begitu, puluhan ribu bahkan beribu-ribu. Nah, jumlah malaikat. Bahkan dikatakan 12 pasukan. Ya, jumlah tentara dalam satu pasukan Roma, yaitu dikatakan 3.000 sampai 6.000 orang. Matius 26 ayat 23. Bahkan beribu-ribu malaikat. Suatu kumpulan yang meriah di Ibrani 12 ayat 22. Ya. Lalu dikatakan lagi berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa di Wahyu 5 ayat 11. Jadi jumlah yang disebut terakhir mungkin merujuk kepada Daniel. Daniel 7 ayat 10. Ayub 25 ayat 3 dan juga ada dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Juga menunjukkan apa adanya sejumlah besar malaikat. Karena kasih Tuhan sekalipun tidak ada alasan untuk menerima jumlah ini sebagai jumlah yang sesungguhnya dengan mengingat terutama arti simbolis dari angka yang dipakai. Jelas bahwa jumlah malaikat sangat-sangat banyak. Tidak satu pun kita yang bisa menghitungnya, hanya Tuhan yang tahu berapa jumlahnya. Tapi dia sangat banyak. Itulah asal-usul para malaikat dan juga kekuatan malaikat, jumlah malaikat. Kiranya ini, pembahasan ini bermanfaat buat kita. Ya, jadi sudah jelas asal-usulnya, sifatnya, kedudukannya. Akan kita lanjutkan lagi pembahasan ini di pembelajaran berikutnya. Tetap mengikutinya supaya bisa lebih lengkap pengetahuan kita tentang doktrin malaikat. Puji Tuhan, Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.